Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ikraha fid din. Sampai di situ pembahasan, dilanjutkan pembahasan fa khalli sabilahuma. Maka biarkanlah jalan keduanya. Artinya tidak ada paksaan di dalam Islam. Gitu. Wakila nazalat fi ahlil kitab. Nah ini Pak, ini kalimat ahlu kitab sing bulet. Bentar, anak tadi itu coba tak buat kesimpulan sedikit tentang ahlu kitab. Karena ini masalah yang banyak kerancuan di sana. Wakila, ada pendapat yang mengatakan nazalat ini kalimat la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan di dalam agama ini, nazalat fi ahli kitab, turun kepada ahlu kitab. Yaitu idza gobilu, jika mereka ini menerima badlal jizyati, untuk mengeluarkan jizyah. Malam Selasa yang ikut pengajian atau dengarkan dari radio, badlal jizyah, dia ini mau bayar jizyah. Lam yukrahu alal Islam, mereka ini tidak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi kalimatnya gini, firman Allah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Fa khalli sabilahuma, biarkan jalannya keduanya itu, biarkan dia jalan sesuai aturannya. Nah, kalimat biarkan di sini dengan syarat, dengan catatan kalau mereka itu mau bayar jizyah atau pajak kalau sekarang ini, ya kan? Ketika mereka tadi itu mau membayar pajak, lam yukrohu, ketika itu mereka tidak dipaksa alal Islam, atas Islam. Loh, berarti gini, perhatikan ya, tolong ini jangan ada yang gelambiar, karena kalau enggak bisa tidak karu-karuan nanti aksinya. Gini, kalau mereka mau bayar jizyah, berarti dia tadi ini tidak dipaksa. Yang difahami, kalau tidak mau bayar jizyah, dipaksa. Loh, kalau tidak mau bayar jizyah dipaksa. Loh kan tadi tidak ada paksaan dalam Islam. Ayatnya kan jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ad-din, yaitu Islam maksudnya. Kok sekarang kalau mereka tidak mau bayar jizyah kok dipaksa? Ketahui, ya. Benang merahnya ini di sini, orang kafir itu wajib bayar jizyah kalau di pemerintahan Islam. Karena apa? Karena mereka ini hitungannya adalah menumpang kepada Islam. Karena ini daerah-daerah Islam atau daerah yang ditaklukkan oleh Islam. Sampai sini paham, Pak? Tapi kalau seperti negara yang bukan negara Islam, seperti negara kita misalnya, ya, bahkan ada beberapa agama yang diakui kan di sini. Nah, ini ada jizyah. Sehingga jelas tidak ada paksaan. Tapi kalau negaranya itu negara Islam, apa yang dimaksud dengan negara Islam? Dua, Pak, perhatikan. Yang dikatakan negara Islam itu dua. Yang pertama, memang asal usulnya itu Islam. Yang kedua, negara yang dikalahkan, yang ditaklukkan oleh Islam karena pertempuran. Wes, sampai sini paham? Hati-hati loh. Nah, kalau
Kalau di luar negara Islam dengan dua keterangan tadi itu bukan negara Islam, maka tidak ada paksaan sama sekali. Maksud ayat ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Hati-hati, jangan lupa itu negara-negara Islam. Kalau mereka tidak mau membayar jizyah, berarti mereka dipaksa untuk masuk Islam. Ngerti ya kawan Kang? Yes ya, pelan-pelan Pak. Iki kok mijeti keseliu, meneng iki. Yes ya, dipek adoh dhisik. Sampai sini paham ya? Paham. Baik. Masuk yang kedua sekarang. Wadzalika annal araba kanat ummatan ummiyatan walam yakun lahum kitabun yarji'una ilaihi falam yuqbal minhum illal islamu awil qatlu. Ya. Kenapa kok dikatakan ini turun kepada ahlu kitab? Ya. Kenapa kok ini dikatakan turun kepada ahlu kitab? Dikatakan turun kepada ahlu kitab karena, ya, perhatikan, karena pada zaman itu orang Arab ini tidak memiliki satu kitab yang menjadi rujukan, bahkan mereka ini termasuk orang yang ummi, yang nulis tidak bisa, baca tidak bisa. Mereka tidak memiliki kitab rujukan. Sehingga ayat ini turun kepada ahlu kitab. Kalau selain ahlu kitab, maka dia tidak boleh kecuali dua, Islam atau bunuh. Islam atau bunuh. Kok bunuh, Beb? Kok maksa? Kenapa kira-kira? Loh, enggak paham kan? Hah? Karena negara Islam. Kan tadi dia bilang. Makanya, ini Pak kalau difahami, tidak difahami betul, kita akan menyangka, loh Islam kok makso yo? Amin, Islam paham. Harus turokis Pak, harus betul-betul paham di sini. Lek enggak buyar kok ceritanya. Akhirnya apa? Islam itu maksa. Islam itu tidak benar. Enggak. Kenapa? Aku ulangi lagi. Kenapa kok kalau enggak mau bayar jizyah dibunuh? Atau kalau bukan ahlu kitab, kalau enggak Islam dibunuh? Kok kalimat dibunuh ini kenapa ya? Kan enggak ada paksaan. Ketahui ini negara Islam. Wes. Nah, ayat ini katanya ulama, para ahli tafsir menyatakan la ikraha fiddin turun kepada ahlu kitab. Karena pada zaman itu orang Arab selain ahlu kitab ini, mereka ini memang tidak punya kitab. Kalimatnya di sini apa? Walam yakun lahum kitabun yarji'una ilai. Dia ini tidak memiliki satu acuan kitab yang kalau ada masalah atau sebagai bentuk ibadahnya buka kitab ini. Tidak punya dia. Lebih-lebih ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Mayoritas loh ya, mayoritas. Sedangkan yang lainnya ada kelebihannya. Dan hebatnya Pak, meskipun mereka itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mereka paham perbintangan. Kita orang iso moco, iso nulis, ndak ngerti perbintangan. Tutup perbintangan Scorpio, Gemini, bukan itu maksudnya. Lihat di atas Pak. Makanya mereka itu kalau naik kapal laut atau mereka berada di tengah padang pasir, mereka tahu ini arah ke sini, ini arah ke sana, ini arah ke sana. Dari mana? Bintang yang ada. Sampai sini paham? Lah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ummi tapi tata bahasanya, ucapannya itu menjadi pedoman untuk kita,
keluar dari omong sabdanya Nabi itu, ucapannya Nabi itu, hadisnya, dari ilmu nahwunya, dari sorofnya, dari fikihnya, dari ini semuanya. Itu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bis, sampai sini paham ya? Nah, saiki sudah di masalah ini Pak. Yang dimaksud ahlu kitab itu sopo? Iki sing bulet. Iki sing bulet. Siapa orang yang dikatakan ahlu kitab? Ya. Orang yang dikatakan ahlu kitab itu dua Pak. Siapa? Orang Yahudi yang megang kitab Taurat Nabi Allah Musa. Yang kedua, orang Nasrani atau orang Kristen yang megang kitab Injil. Dan dia terus berpegang kepada kitab Taurat, berpegang terus kepada kitab Injil. Paham ini? Terus berpegang. Sampai zaman kita sekarang ini, zamannya Nabi Muhammad. Wis, paham? Berarti mereka siapa? Ahlu kitab ya. Siapa ahlu kitab? Ahlu kitab itu orang Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat, orang Kristen yang berpegang kepada kitab Injil. Wis ya. Sampai zaman kita ini, zaman Nabi Muhammad, tetap mereka memegang kitab tadi itu, berarti dia dikatakan ahlu kitab. Wis, paham? Kira-kira anak yang janggal enggak kalimat ini? Apa yang kira-kira? Yang janggal kira-kira apa? Hah? Apa? Bukan itu. Apa sih yang janggal? Hah? Enggak, tetap Taurat sama Injil. Apa kira-kira janggal man? Ini yang janggal. Kok enggak ikut Nabi Muhammad? Karena Anda bilang tadi kan, ahlu kitab itu siapa? Dua. Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat, Nasoro atau Kristen yang berpegang kepada kitab Injil. Terus sampai zaman Nabi Muhammad. Loh, sirah. Berarti sampai zaman Nabi Muhammad, iya. Dia dikatakan apa? Ahlu kitab. Berarti tidak ada paksaan? Tidak ada. Loh, kok tidak mengikuti Nabi Muhammad ya? Bukankah Nabi Muhammad ini setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus syariat sebelumnya, dan mereka itu Nabi Muhammad itu menghilangkan semua agama yang ada. Wes ya. Kalimat kunci Pak, situ tok kunci nih. Kunci di situ tok. Apa itu? Mereka kafir tapi bukan kafir seperti kebiasaan. Dia Islam, enggak kafir. Tapi kafirnya ini tidak seperti kebiasaan. Maksudnya kafir enggak kebiasaan itu ya opo, Beb? Maksudnya kafir enggak kebiasaan, ada kekhususan bagi mereka. Apa di antaranya? Di antaranya perempuannya boleh dinikahi. Ojo mikir dawa-dawa. Ngomong golek endi-endi kuwi. Dawa-dawa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sembelihannya itu halal untuk dimakan. Kalau kafir-kafir lainnya, enggak. Enggak boleh. Kita muslim nikah dengan perempuan yang bukan ahlu kitab. Ya siapa ahlu kitab? Gimana kalau itu? Siapa? Yahudi berpegang sama Taurat, Injil berpegang sama Yahudi berpegang sama Taurat, Nasoro Kristen berpegang sama Injil. Lainnya itu enggak boleh.
Hubungannya zina, punya anak zina. Tidak ada. Dalam akidah kita, syariat kita lah ya, ojo dari dawet. Sing bapak Islam, ibu lain, anak lain, ya tuh tidak boleh. Itu mulai pertama sudah nikahnya itu tidak sah. Nikahnya tidak sah. Tidak ada yang mengatakan daun tidak sah, tidak sah. Yes. Dia jembelih, Alkitab boleh, inti makan. Kalau kafir tidak boleh, tidak boleh, inti makan tidak boleh sembelihannya mereka. Nah, makanya sing repot itu ya apa, misalnya kan berangkat nang Eropa ya, banyak muslimnya sekarang ya. Kalau misalnya enggak, makanya harus teliti. Kalau sampean ditakdir pas moro ono urusan nang Eropa misalnya, udah dulu bal-balan, wis nggo abon. Wis ya, sampai sini paham ya, ngerti ya. Mereka ini kafir, tapi kafirnya bukan kafir seperti biasa. Nggak biasanya itu apa? Tadi itu perempuannya boleh dinikahi, sembeliannya boleh dimakan. Nggak bener ono kitab aku ndelok wijine sampean koyo ngelu ngono. Iya, ana bawakan Pak, ana bawakan ya, ana bawakan terus terang, ana bawakan dalilnya sebetulnya ya. Cuman diwacokno ya. Dikatakan di sini Pak dalam kitab Mughni ya, wa ammal muhsanatu minal ladzina utul kitaba fahunna halalun bi ijma'i ahli ilmi liqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Adapun wanita-wanitanya yang mereka itu ahlu kitab, fahunna maka mereka itu perempuan-perempuan ahlu kitab itu halalun halal. Bi ijma'i ahli ilmi dengan kesepakatan para ahlu ilim. Liqaulihi ta'ala sesuai firman Allah Ta'ala wal muhsanatu dan mereka perempuan-perempuan minalladzina mereka yang utul kitabah yang diberikan kitab oleh Allah. Artinya apa? Taurat, Injil min qablikum dari sebelum kamu sekalian. Dalil yang lain ini ada di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kitab Bidayatul Mujtahid karangannya Ibnu Rusyd ya. Wattafaku ala anna dabaiha ahli kitab halalun lil muslimin. Wattafaku mereka para ulama bersepakat ala atas anna sesungguhnya dabaiha ahli kitab sembelihannya ahlu kitab halalun halal lil muslimina untuk orang-orang Islam. Liqaulihi ta'ala sesuai firman Allah Ta'ala wa ta'amul ladzina dan makanan yang utul kitaba. Makanan maksudnya sembelihan orang ahlu kitab halul lakum, sembelihannya halal untuk kamu. Pertanyaannya mengembang, loh Beb, saiki ahlu kitab iku ono opo enggak? Nah, itu yang masalah. Tuh. Ya opo? Karena di aturan mereka itu, kalau Taurat yang benar-benar, ini hati-hati loh ya, ini pandangan kita Islam. Kita ndak akan melecehkan agama yang lain, bukan. Mereka punya keyakinan terserah lakum dinukum waliyadin. Sudah, untuk mereka agama, untuk kita, untukku. Ini kacamata Islam ya. Dalam aturan Taurat yang orisinil dalam pandangan Islam, Injil yang orisinil dalam pandangan Islam, itu mengakui akan diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kalau yang itu berubah, ada tahrif, ya jelas. Ya tahulah sampai jawabannya gimana, ada perubahan, ya tahu. Berarti bukan orisinil kan gitu. Pandangan kita loh ya. Tapi tetap Imam Syafi'i mengatakan apa? Boleh untuk menikahi perempuan ahlu kitab. Boleh ono. Ya kata ulama, itu omongan Imam Syafi'i tidak ada sebetulnya. Cuma
beliau tetap bersifat apa ya, sportif ya berarti ya. Lek ono ya tidak apa-apa. Lo kenyataannya ono apa ndak? Ya wallahu alam. Pikirin dewi. Ngono Kang. Tapi tetap ya, kalaupun ada yang dikatakan mereka berpegang kepada Taurat yang asli, mereka berpegang pada Injil yang asli, tetap mereka dikatakan secara akidah mereka bukan orang Islam. Mereka orang kafir. Cuman kafirnya itu dia memiliki beberapa keutamaan. Apa yang pertama, Pian? Apa? Halal. Yang kedua? Perempuannya. Tuh, wis camno di itu. Sembelihannya boleh, ini boleh. Ya, perempuannya boleh. Wis, ngono Pak. Umep. Ya, umep wis, utake umep lagi ngene ya. Hah? Apa? Lah, apa saja? Ya itu firman Allah itu. Firman Allah. Ada di firman Allah itu. Lah itu tadi firman Allah tadi itu. Kon ki apa sih, Pian? Ini tadi. Ini rasanya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Ya. Wa ta'amul ladzina, dan makanan alladzina utul kitab, yang mereka diberikan kitab. Maksudnya makan apa? Sembelihan. Firman Allah. Halul lakum, halal bagi kamu sekalian. Paham ya? Kalau ini enggak boleh. Kalau menyimpang namanya syubhatul kitab. Itu. Wes, pokoknya itu Pak dipegang di pikiran. Jadi tidak rancu, ya. Tidak rancu. Mereka berpegang kepada Taurat yang orisinil, berpegang kepada Injil yang orisinil. Maksudnya orisinil apa? Di dalam dua kitab itu mengakui akan diturunkannya Nabi kita Muhammad SAW, tapi tetap dia masih berpegang kepada ajaran agamanya. Untuk itu dia dikatakan sebagai orang kafir, tapi meskipun kafir bukan kafir seperti umumnya. Apa itu bukan umumnya? Perempuannya boleh dinikahi, sembelihannya halal. Wes, itu gomule itu. Disimpan. Iya betul. Betul Pak. Jadi sampean itu ngaji kitab itu betul-betul mantap loh Pak. Kardus saya ini. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti ngono wis. Kemudian lanjutannya sekarang. Nah, kalau memang seperti itulah ikraha fiddin fa ala hadzal qaul takunul ayatu muhkamatan laisat bimansukhatin. Kalau atas ini berarti apa? Ini selamanya, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Untuk mereka tadi itu masuk kepada Islam. Dengan catatan apa? Bukan di negara Islam. Iya benar? Kalau Buya di negara Islam wajib bayar pajak. Wajib bayar jizyah. Pajaknya itu kecil sekali. Kecil. Makanya sampai dengarkan, ini sudah habis ya malam Selasa itu, habis jizyah. Belum ya. Dengarkan Pak, malam Selasa itu pembahasan tentang masalah jizyah. Coba sampai dengarkan. Ya. Kalau enggak punya radio, nyili nang tonggoe. Nah, atas dasar ini, ya tetap ini ayat tidak akan dihapus. Tidak mansukhoh, tidak dihapus. Gitu lah Pak. Wakil ada pendapat mengatakan bal ayatu mansukhoh. Nah, ada mengatakan enggak, ini dihapus. Ayat ini dihapus sudah. Wa kana dzalika fi ibtida'il Islam. Ini dalam permulaan Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Qabla ayyu'maru bil qitali. Sebelum Nabi itu diperintahkan untuk bertempur bi ayatil qital. Dengan ayat pertempuran gini Pak. Dulu itu ketika bidayatul Islam di periode mana? Ketika Nabi itu di Mekah masih dalam keadaan kesulitan, itu mereka itu ganggu sama Nabi, tapi Nabi tidak diperintahkan untuk bertempur. Nah, katanya pendapat yang kedua ini, la ikraha fiddin ini tidak ada paksaan dalam agama, itu zaman ketika permulaan Islam. Nah, ketika Islam digempur, disiksa seperti itu, sampai seperti itu loh Pak.
Sayyidatuna Sumayyah, syahidah. Seorang perempuan yang mati syahid pertama kali. Sayyidah Sumayyah namanya, Sumayyah. Itu meninggalnya Pak, maaf, kemaluannya ditusuk Pak. Sampai segitunya loh. Sayyidina Amr bin Yasir, itu bapaknya, ibunya Sayyidina Sumayyah ini. Amr bin Yasir ini, Yasir bapaknya punya istri Sumayyah. Itu dibunuh di depan Sayyidina Yasir, Sayyidina Amr bin Yasir. Sayyidina Amr di hadapannya. Ditusuk loh kemaluannya. Abahnya dibunuh loh depannya. Bukan cuma itu toh Pak. Setelah orang tuanya itu terbunuh, wafat, dan ibunya Sayyidina Amr ini, Sumayyah, itu merupakan perempuan yang gugur pertama kali dalam Islam. Sebagai syahidah. Paham? Tidak seperti itu lagi. Sayyidina Amr itu Pak, dibuka bajunya, setelah itu apa? Dilempar bara api di punggungnya. Ya apa sampean? Terus inti mau ngalahkan sama sahabat. Tidak iso. Sahabat ini barengi Rasulullah dalam keadaan genting Pak. Tahu? Itu nampan sengaja di siapa? Bara api. Ini kira. Mau woi, iki loro loh Pak. Ini sak nampan loh. Setelah itu apa? Disuruh buka bajunya, itu punggungnya disiram Pak. Ya melepon, gak karu-karuan. Setelah ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh di hadapannya. Sampai Nabi mengatakan sabar, sorga menantimu, sorga menantimu. Sampai turun ayat untuk bertempur, untuk melawan mereka. Nah, setelah turun ayat itu, ini dihapus secara hukum. Secara tulisan masih ada. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, la ikraha fiddin, sampai sekarang tidak dihapus. Gitu. Nah, ini yang mengatakan sekarang sudah dihapus hukum ya, bukan tulisan, hukum. Jadi di Islam itu, di Al-Quran itu, ada yang hukumnya itu dihapus, tapi tulisannya masih ada. Ada tulisannya yang tidak ada, hukumnya masih ada. Ini diantaranya apa? Tulisannya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Itu pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu. Ada di sini seseorang yang pertama Zaid bin Aslam, sahabat Zaid bin Aslam, tanya kepada Az-Zuhri. Aku bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang firman Allah la ikraha fiddin. Apa maksudnya la ikraha fiddin? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakkata asyrasinin la yukrihu ahadam fiddin. Ya, tidak dipaksa, tidak Nabi itu memaksa seseorang pun untuk masuk dalam agama. Fa'abal musyrikun, maka orang musyrik itu semakin menjadi-jadi, menolak dia. Illa yuqatiluhu, kecuali apa? Mereka ingin bunuh Nabi. Nabi tidak bikin gara-gara Pak. Menunjukkan, ini loh Islam, ini loh gini. Mereka tambah menjadi-jadi, mereka sampai berniat untuk membunuh Nabi. Fasta'danallah, maka Allah mengizinkan fi qitalihim, di dalam memerangi mereka. Fa'adzina lahu. Fasta'dana, Rasul meminta izin Allah kepada Allah fi qitalihim, untuk memerangi mereka. Fa'udzina lahu, maka diizinkan untuk memeranginya. Itu. Ya, mengatakan adilul Islam laisa fihi ikrahun alaihi, tidak ada Islam itu tidak ada paksaan, Pak. Inti mau masuk Islam, ya alhamdulillah, semoga terus Islam ya. Tidak, ini omongan kepada orang lain ya. Semoga tetap Islam insyaallah ya. Saya meninggal dunia Islam insyaallah, keluarga kita, anak kita semuanya, amin. Ya. Islam itu tidak ada paksaan. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah menjadi jelas mana petunjuk, mana yang sesat.
Sudah jelas kok. Mana petunjuk, mana sesat. Pak, coba pikirkan ya. Coba pikirkan. Kita ini diatur dalam Islam, bahkan ketika kita masuk kamar mandi loh. Kaki kiri, ketika kencing jangan berdiri, duduk. Duduknya pun diatur bagaimana cara duduknya. Kita godoil haja, diatur. Kita berdehem, supaya apa? Supaya bersih. Bahkan dalam Islam disunahkan untuk membersihkan tubuh kita. Mencukur rambut. Sampai rambut itu diatur. Nah, cuma kalau melok Korea. Tadi ini kayak ngono, ganteng ya ndak. Ya kan? Kayak ini di TVC. Nah, ini ironis Pak, kadang-kadang anak belajar kitab. Anak belajar kitab. Ngerti kitab, mau kitab. Tiap harinya belajar kitab, tapi potongan rambutnya bukan seperti muslim. Bangga. Islam sudah ngatur itu. Urusan brengos itu diatur Pak. Sampai dikatakan jangan sampai brengos itu berada di bibir atas ini. Karena doa tidak akan dikabulkan sama Allah. Di TPC, kalau emang mau melihara kumis yang dirapikan, jenggot dirapikan, siapa yang ngatur ini? Islam. Apalagi urusan ubudiyah sama Allah, apalagi urusan kita sama keluarga, sama istri. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Islam benar-benar sudah jelas mana petunjuk, mana yang sesat. Yakni dhuhara wa wadhuha. Jelas. Wa tamayyazal haq minal batil. Jelas mana yang hak, mana yang batil. Iman, kufur, petunjuk, sesat. Bikathratil ayat wal barahin ad-dalati. Karena banyaknya ayat, bukti-bukti yang menunjukkan ala sihati atas benarnya keislaman kita. Lembu Islam. Ya, faman yakfur bitaghut. Siapa orang yang berkufur, yang dia ini kufur, ya, dengan taghut. Taghut itu sebetulnya banyak pengertian. Ada yang mengatakan taghut itu sesembahan. Apa itu? Berhala. Berholo. Iya berholo. Ya. Ka'bah itu bukan disembah, Kang. Anda mengomentari di sini Ka'bah itu bukan disembah. Itu kita keliling-keliling, itu syariat. Kita tidak nyembah batu. Mana kita menghadap ke batu? Enggak. Itu untuk arah yang sempurna sama kita. Ya arahnya merunu. Kalaupun zaman sebelum Nabi Allah Ibrahim ada Ka'bah? Tidak ada. Tunjuk. Bukan kita ini nyembah. Kemudian Hajar Aswad kita mencium berarti menyembah. Loh ya apa sih? Ente mau mencium kek, enggak mau mencium, enggak ada masalah. Nah orang sekarang berani loh Pak. Mengatakan yang katanya Hajar Aswad itu batu meteor. Itu gini, hati-hati. Orang Muslim katanya. Orang Muslim katanya. Ya kita berharap karena kebodohan aja ya. Karena kalau enggak bisa enggak karu-karuan Pak. Nabi itu menghormati loh. Ya. Jelas. Ada yang mengatakan tauhid itu syaiton. Ono sing mengatakan tauhid itu sapa sing kufur dengan tauhid. Tauhid apa sahir. Tukang sihir. Kahin, dukun. Enggak boleh Pak. Dukun enggak boleh kecuali setok dukun pijet. Yo. Oleh kontak terawang nih. Kon modele. Lek kon dikono Pak karo wong Mbak ya, dikono wong kon ngomong pisan. Kon nunggu pisan tak terawang pisan kon. Kon utekmu mulai kopong saiki. Jangan, enggak perlu ada begitu. Enggak perlu. Kita minta sama Allah, jangan takut, kita minta sama Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan. Pak, anak takut, anak kena sihir kan kita orang enggak nantang ya enggak. Cuma Pak Imam Ghazali mengatakan siapa orang yang sholat setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat, itu baca alam nasro, alam taro, selain faedahnya itu di kitab yang lain disebutkan apa? Sembuh, siapa diberikan kesehatan, tidak akan diberikan sakit insya Allah oleh Allah, amin. Itu Imam Ghazali mengatakan dijauhkan dari tipuannya musuh. Coba lah kita orang, aku tidur santet, Beb. Aku tidur dukun no, Beb. Lah kok subuh jam piro 6:30 yo.
Ndak ngenteni disantet kon disantet dhewe. Ngerti nih ya? Jangan takut. Ndak perlu percaya ngono, Pak. Auramu ketutup. Duh, lele. Engko biasa ngono ya, biasa maaf ya, maaf. Kadang-kadang ada perempuan yang dia belum menikah kan gitu kan, Pak. Ya kita doakan semoga menikah. Nggak perlu dikatakan. Ente punya anak itu ditutup, dikunci ya. Oma dikunci. Ono opo? Sampeyan bingung. Anakku dikunci. Loh, dikunci ini dijeding dah. Ndak beri judul. Ndak ada. Ndak ono, Pak. Wis aja percaya ngono-ngono. Iya. Semoga selamat kabeh ya. Semoga selamat ya. Wakilah huwa kullu ma ubida min dunillah. Ada yang mengatakan semua yang disembah selain Allah. Wakilah kullu ma yuti'u ma yudghi al insanu wa huwa taghut. Semua yang melampaui batas itu jenenge taghut. Taghut itu asal katanya togho. Togho itu apa? Melampaui batas. Di bahasa no taghut. Ya. Sampai situ wis, Pak. Insyaallah selamat kabeh ya. Amin ya rabbal alamin.